Nah, ini permasalahan di dalam pembelajaran. Harusnya siapa? Mahisa wong ateleng. Harusnya dia yang paling berhak menjadi raja. Wong dia anaknya raja dan permaisuri. Karena Kenarok pasti tahu kalau berdasarkan cerita itu Anusapati kan ketika dia menikahi kan dia sudah mengandung, ya kan? Duh, kaget mah. Kecampur gue ya. Harusnya Mahisa wong ateleng kan keturunan Gening Bahaya, tapi di Pararaton tidak pernah disebutkan, ya, tidak pernah disebutkan. Tetapi penemuan prasasti Mola Malurung justru menyebutkan Wisnuwardana atau Nararya Seminingrat, ya, atau Ranggawuni itu menggantikan pamannya Nararya Tohjaya. Bahkan anaknya Selir aja jadi raja. Jadi kayaknya diberi jatah semua. Yang menggantikan Nararya Guningbaya, ya, pamanda dari Seminingrat juga paman. Dia menggantikan ayah mertua dari Wisnuwardana, ayah mertua. Ya, saya lupa namanya siapa, tidak disebut namanya Mahisa wong ateleng. Berarti istri dari Wisnuwardana itu adalah putri dari Mahisa wong ateleng, yang dia adalah anak dari pendiri, disebutkan seperti itu, pendiri Singasari. Jadi memang betul Kenarok diganti Mahisa wong ateleng, diganti Anusapati, diganti Mahisa wong ateleng, Guningbaya Tohjaya. Tapi kalau baca ulang prasasti Malurung menarik, Anusapati itu raja yang diberikan di Tumapel, sedangkan Mahisa wong ateleng, Guningbaya Tohjaya raja di Daha. Raja di Daha. Jadi pikiran kita kan di Tumapel bunuh-bunuhan, ganti-gantian. Ternyata mereka diberi tanah di daerah Daha. Iya, di Daha, di Kediri kan, dia kan mengalahkan Gendang Gede. Saya mesti agak bingung antara Kertajaya dan Kertarajasa, gitu ya. Kertanegara, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat berarti semua putra-putranya ini ada. Dan saya menduga pertikaian yang terjadi di Majapahit itu sebenarnya dari 3 pohon ini. Ya, mungkin Anusapati anak putu ponakane yang satu bapak ibu, ya pasti menjadi bangsawan-bangsawan yang juga meneruskan sampai masa Majapahit. Demikian pula ini Tohjaya masa terus hilang, ya pasti dia punya. Karena nanti kemudian pertikaian-pertikaian itu berlanjut. Sama sebetulnya konsepnya politik itu, kalau kebanyakan istri, terus pasti kebanyakan anak, pasti penuntut tahtanya banyak. Jadi yang membuat ruwet itu banyak selir, banyak anak, semua menuntut tahta. Nanti suksesi itu kan seperti itu, bulat itu. Kayak kemarin paling gampang Mangkunegaran sudah ribut, dua-duanya anaknya Mangkunegara 9, tapi yang satu ketika lahir ketika bapaknya belum jadi raja. Paundra itu bapaknya kan belum jadi raja, dia lahir. Sedangkan adiknya yang sekarang ketika ibunya sudah jadi permaisuri, maka lebih berhak. Nanti belum Jogja, waduh itu ke kakaknya, ke adiknya, wah banyak. Pakualam itu juga keponakan, balik lagi ke pamannya, balik lagi ke ponakannya. Jadi politik itu ternyata sudah seperti ini sejak dulu. Lanjut. Nah, menarik lagi adalah teori angsa dan kumpunan. Jadi di dalam konsep itu ada negara utama. Menariknya di prasasti Singasari, kemudian juga Majapahit, pasti akan menyebutkan 4 tanah utama ini: Tumapel, Kahuripan, Daha, dan Wengker, atau Ngurawan atau Gelang-gelang. Jayakatwang kenapa memberontak ke Singosari, selain katanya diilik-ilik, ya, bahwa bapakmu dulu, mbah-mbahmu dikalahkan oleh raja-raja Singasari. Ibunya itu ternyata adiknya Anusapati. Jadi dia berhak atas tahta dari sisi ibunya.
yang menuntut tahta. Di Prasasti Mula Malureng dikatakan dia itu juga keponakan dari Seminingrat. Nanti menjadi menantu besan dari sepupu dan besan dari Kertanegara juga. Karena anaknya ada raja dapat anaknya Kertanegara juga. Jadi bulat. Belum yang ditempatkan di, kan istrinya juga sepupunya gitu ya. Kemudian yang ditempatkan di Madura. Dan ternyata Narasinghamurti itu mendapat wilayah ada di daerah Kahuripan, yang kemungkinan besar Gresik ada di wilayah tersebut. Jadi Kahuripan, daerah Surabaya Gresik, Daha, daerah Kadiri Nganjuk, gitu ya. Wengker, daerah Ponorogo Madiun, Tumapel, daerah Singasari Lumajang Pasuruan. Ini adalah tanah utama. Kemudian ada pulau-pulau angsa yang di samping-sampingnya ya. Yang tadi sebut Pak Hairil ke arah Kalimantan, Tanjung Pura, mungkin Bawean termasuk kecil-kecil di situ. Kemudian nanti diteruskan sampai Majapahit. Jadi Singasari itu mewarisi Kediri, mewarisi tanah-tanah Kediri. Majapahit mewarisi Singasari. Mataram Islam mewarisi dari Majapahit. Jadi diwariskan tanah-tanahnya itu. Nah ini jadi dia ada di tengah, di utama, dan dia punya apa namanya, pulau-pulau kecil di luar gitu. Jadi lanjut. Next. Oke. Nah jadi berdasarkan teori tadi, Dahan Tunggulang Metung Kendedes mendapatkan wilayah Tumapel dan Wengker. Jaka Tuang dapat sana gitu ya, nanti anaknya, istrinya yang bernama Turuk Bali. Jadi ini enggak rusuhan, enggak jorok, tapi karena memang di prasasti disebut begitu, di naskah disebut begitu gitu ya. Nanti ada yang namanya Puluh Kuda, nah, jangan dipikirkan aneh-aneh gitu ya. Kemudian Ken Dedes dan Ken Narok, Dahan ini mendapatkan wilayah Kahuripan dan Daha, gitu ya. Kemudian Ken Umang, Dahan, Ken Narok dan Ken Mam itu juga wilayah Daha bersama dengan Dahan, Ken Narok dan Ken Dedes. Jadi ketika adik dari Narasinghamurti dinikahi oleh oleh Wisnuwardana, dia itu penyatuan dari Kahuripan dan Tumapel. Jadi menyerahkan. Nah, dia sudah dapat Kahuripan. Pertanyaannya, benarkah Istana Majapahit pertama ditarik? Apa buktinya? Tidak pernah ada di prasasti Majapahit disebut ibu kota Majapahit ditarik. Itu cerita yang ada di Pararato. Sama seperti saya tadi tanya, benarkah Arja Kendedes, Arja Prajnaparamita Kendedes itu Kendedes? Itu arcanya indah sekali Pak. Harusnya itu pada puncak Singasari. Kendedes kan awal Singasari. Saya dulu menduga bersama Prof. Agus itu bisa jadi itu adalah Gayatri, puncak. Ya, nah ini sama. Jadi ternyata tidak pernah ada di prasasti disebut Tarik. Karena kenapa? Tarik sudah wilayah yang dimiliki oleh keluarganya Dyah Lembuta. Dyah Lembuta itu sebenarnya Wijaya yang pertama. Jadi Dyah Wijaya di dalam Arjuna Wijaya, Kidung Arjuna itu adalah Dyah Lembuta, sudah mendapatkan daerah Kahuripan. Ya, daerah utara itu sudah milik keluarga itu. Kemudian dengan perkawinan itu dia menyerahkan sebagian itu menjadi milik bersama. Ya. Jadi penyatuan, pernikahan itu penyatuan lagi dari friksi-friksi kecil seperti itu. Nah, kemudian yang keluarga Ken Umang memang tidak ada kabar. Makanya kan temuan sekarang dan sebagainya itu kan diperkirakan adalah pemukiman bangsawan. Ya mungkin dari keluarga-keluarga itu. Nanti kalau Bapak Ibu baca ferry charter ya, prasasti kapal gitu yang ditulis oleh Nordin pada masa akhir Majapahit, tempatnya itu ternyata banyak putri-putri yang jadi ratu. Termasuk daerah Kabalan yang kemungkinan sumber sekar itu daerah Kabalan, Dyah Mahamaisi itu ya.
Brekabalan Diamamaisi. Nanti di sana juga ada. Jadi ternyata pada masa itu sudah disebar-sebarkan. Mereka mengenal Pajang, mengenal Mataram, mengenal Lasem. Jadi itu wilayah besarnya. Kemudian dia Pamalayu waktu Singasari, akhirnya kan diambil oleh Majapahit ke wilayah. Kan orang Malaka itu malah bilang Parameswara dari Majapahit ya. Orang Majapahit. Pabima. Jadi ada tempat yang dia ditundukkan, rajanya di situ tetap jadi raja, dikawinkan dengan keluarga Majapahit atau Singasari, dia tunduk, kirim upeti. Ada yang direct, ditundukkan, ditaruh orang Majapahit. Contoh adalah di Bali, katanya Sri Kesna Kepakisan keluarga dari Majapahit. Ada yang tidak, hanya mitra satata, hanya teman dagang, diplomatik, perdagangan. Saya sama Pak Daya penelitian ke Ambon ya, itu dia mengakuinya ratunya itu dari Majapahit, tapi namanya Putri Piring. Ya sudah, apa kita sudah kutu guyu ya jenenge Putri Piring gitu. Itu dari Majapahit. Jadi dia ingin legitimasi bahwa dia keluarga dari Majapahit. Demikian besar seperti itu, Bapak Ibu. Nah, artinya Singasari yang dekat dengan Gresik yang dekat dengan pusat Majapahit, pusat Kahuripan, pusat Singasari ya pastinya sebuah tempat yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu lihat map Leran, Gresik, kunonya Jaratan dan sebagainya, itu kan adanya di antara Muara Bengawan Solo dan Muara Brantas. Tadi ditunjukkan dengan peta yang delta semacam itu pulau. Jadi di dalam Pisio, di dalam literatur Jawa juga dikatakan bahwa sampai abad ke-16 Penyu Denta itu naik perahu kalau pasang. Selat Muria masih ada. Kemungkinan juga masih bentuk pulau-pulau begitu yang kemudian tertimbun dengan bisa pengangkatan. Kalau Tuban tidak ada sungai itu katanya karena ombak dari laut Jawa itu kemudian membawa pasir katanya begitu. Ada yang karena seperti Lapindo dia muncul terus kemudian dia penuh. Oke, saya kira itu habis kalau nggak salah ya. Lanjut, habis. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk paling tidak banyak hal yang baru di dalam sejarah Singasari yang mungkin bisa menjadi wacana. Bapak Ibu jika menemukan hal-hal yang kok ini begini karena memang ada pemikiran-pemikiran terbaru tentang kerajaan Singasari. Saya kembalikan lagi ke Mas Eko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.